تعالى وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدين والدين والآخرة، وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام والصحابة والكرامة والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح قطب العلوم بحامد محمد بن محمد الغزالي، وقطب الأحوال أبي يزيد البسطمي طيف بن عيسى، وقطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقطب الأخوة سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمد المداني، وخليفته مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كالبرياء، ثمين الشيخ كشف الأنوار من الحي اسماعيل البنجري، ثمين الشيخ العارف بالله الحاج عبد الرحمن بن عبد الرحمن الصدي بن محمد عاتب البنجري، ووصوله وفروعه وجميع مشايخنا ومشايخهم ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، بنية أن الله كريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدينا وأزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم، ويحيينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية أن الله يرزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي خير البرية بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Halaman 35 ya, 35 baris yang ke-12 dari atas. Adapun syarat salam, dikasih doa. Apa yang itu 7 perkara. Adapun syarat sholawat, ya kan? Itu 7 perkara. Dikasih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun syarat sholawat, salawat ini termasuk daripada rukun qauli di dalam salat. Termasuk rukun qauli di dalam salat.
dan duduknya pada tasyahud akhir. Sesudah kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai mengucapkan 2 kalimat syahadah, nah kita diwajibkan membaca salawat kepada Rasulullah, wajib hukumnya. Jikalau ia tiada membaca salawat kepada Rasulullah, maka salatnya tidak diterima Allah. Salatnya tidak diterima oleh Allah. Artinya salatnya tiada sah secara syariat. Pentingnya salawat sampai diwajibkan di dalam salat, saking pentingnya sampai diwajibkan di dalam salat. Kita mengambil hikmah daripada salawat. Al-Quran menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah dan para malaikat-malaikatnya mereka bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah mencontohkan beserta dengan para malaikat-malaikatnya dengan membaca salawat kepada Rasulullah, baru Allah memerintahkan umatnya untuk membaca salawat. Tidak ada ibadah yang sebelumnya dicontohkan oleh Allah, baru Allah menyuruh kita kecuali salawat kepada Rasulullah. Allah memerintahkan salat, Allah tidak mengerjakan salat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Tetapi ketika Allah memerintahkan membaca salawat, maka Allah sendiri membaca salawat kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, di dalam salat pun ada yang namanya salawat. Dan letaknya pada tasyahud akhir. Kalau salawat yang letaknya pada tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tapi salawat yang letaknya pada tasyahud akhir hukumnya rukun qauli. Bedakan dulu. Salawat yang terletak pada tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad. Sedangkan salawat yang terletak pada tasyahud akhir hukumnya rukun qauli. Kalau ketinggalan sunnah itu tidak membatalkan salat, tapi kalau ketinggalan rukun maka tiada sah salatnya. Maka syarat di dalam membaca salawat itu ada 7 perkara. Yang pertama, memeliharakan hurufnya. Memeliharakan huruf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dipelihara hurufnya. Jangan yang sering terjadi huruf shad diganti dengan huruf sin. Jadi bedakan antara shad dengan sin. Allahumma salli lawan Allahumma salli lain. Allahumma salli lawan Allahumma salli lain. Dan maknanya pun berubah. Sudah sering ulun mengulang-ulangi masalah ini. Kalau Allahumma salli, ya Allah curahkanlah rahmat dan anugerahmu kepada kekasihmu Muhammad. Kalau memakai shad. Tapi kalau Allahumma salli, ya Allah cabutlah pedang bunuh Muhammad. Malah artinya seakan-akan menjadikan kita murtad. A'udzubillah, menghinakan kepada Rasulullah.
Jadi antara shad dengan sin itu sangat penting. Nah, jadi dilatih penyebutan membaca sholawat ini. Jangan Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala. Sama antara sin lawan shad sudah beda. Bedakan Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Nyaman dia didengar amun bujur. Inilah huruf-huruf yang kita baca. Tapi bila yang berhafal Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman, milah di ujung ngebulang. Ya Rasulullah, penyenyalahnya pun. Untung juga udah membaca aja, kan ada aja pula malah ngarasi. Aduh, manusia disambat anu tuh salah masih tetap mengarasi inilah. Artinya untung juga udah masih membaca aja. Rasa kada tega tuh ditagur orang. Pelihara huruf di dalam salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silahkan dia memakai Sayyidina atau tidak pun tidak jadi masalah. Allahumma salli ala Muhammad bisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini lebih mulia. Ada orang memadahkan kada boleh pakai Sayyidina. Karena Rasulullah kada memerintahkan Sayyidina. Ada hadis Nabi, la tusayyiduni, jangan ika mensayyidinakan aku jeneng. Padahal pengucapan Sayyidina ini tiada lain hanya ta'adduban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai adab kita kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sendiri adalah orang yang sangat tawadhu, beliau tidak ingin dimuliakan. Nangkai bupati itu kada hakun dimuliakan. Kita sebagai rakyat tetaplah bupati yang harus dimuliakan, mereka harus dimuliakan. Itu bungol ngarannya. Itu hanya sifat ketawadhuan seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melontarkan la tusayyiduni, jangan kalian mensayyidinakan aku. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya ini maudhu'. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya ini bersengatan lemah, tapi dipakai menjadi dalil untuk melemahkan orang yang membaca Sayyidina. Allah. Sedangkan dalil-dalil yang lain banyak. Rasulullah mengucapkan Sayyidina menjadi dalil boleh kita membaca, menambahkan sebelum nama Nabi kita dengan kalimat Sayyidina. Sayyidina itu tuan kami. Sayyidina, makanya habaib itu ada kalau Sayyid. Sayyid itu Sayyidina. Kalau kebinian, ya jar orang banyak Siti, padahal itu Sayyidatina. Pengucapan kita ngarang ketujuh singkat, Siti Aminah, Siti Khadijah, padahal bukan Siti. Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah. Kita menyingkat kalau Siti. Sebetulnya kan baik nih kalau yang ketujuh menyingkat. Lalu kita ini mengarani anak kita juga Siti Masita. Dikira bujur sudah Siti ini. Kalau Siti itu pakai tasydid, malah artinya 6, Situn. Sebenarnya kada boleh disingkat-singkat seperti itu. Cuman ngarang sudah terlanjur kita adalah sudah. Lalu yang Siti itu terbiasa, padahal Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Al-Gharra, Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha, Sayyidah.
disingkat lalu Siti. Ya, kalau Siti dalam bahasa Arab ada artinya. Sayyidatuna itu pemimpin kita. Itu kalau untuk perempuan memakai tak sayyidatuna. Kalau laki-laki sayyiduna. Paham gak? Jadi tidak masalah kita menambahkan sebelum nama Nabi kita dengan kalimat Sayyidina Muhammad untuk penghormatan kepada beliau. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah kemudian yang ketiga, yang kedua memeliharakan barisnya. Baris di dalam sholawat dipelihara. Allahumma sholla ala, jangan sholla, sholli. Ya, terancam orang berdoa ini lah. Ini biasanya salahnya di dalam doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallim ka wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ka wasallam. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau sebelumnya memakai fi'il amar wasalli, maka ujungnya wasallim. Kalau wasalla, maka ujungnya wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan wasallim. Wasallim luput. Din bila menutup doa adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kenapa? Karena sebelumnya wa sallallahu ala sayyidina, maka di ujungnya wasallam. Kalau Allahumma sholli, maka di ujungnya wasallim. Allah, bedakan di sini. Jadi jangan merubah baris, jangan merubah baris, peliharakan barisnya. Yang fathah jangan dibaca kasrah, yang kasrah jangan dibaca fathah, yang dhammah jangan dibaca kasrah atau dibaca fathah. Wa sallallahu ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan juga Allahumma sholli ala, jangan juga dipanjangi. Itu pendek ya. Kalau dipanjangi maka perintahnya gak sebebinian. Sholla, shollu, kan ada soal fil amar itu sholli ya. Ada untuk bebinian sholli. Bersalawatlah engkau wahai perempuan. Kalau sholli, bersalawatlah engkau wahai laki-laki. Kalimat yang asli tidak memakainya. Banyak pian penulisan sholawat ini yang salah. Bisa ada yang di mobil Allahumma sholli, lamnya pakai ya. Itu salah menulisnya. Tidak perlu pakai ya, kecuali sallallahu lam hanya ya. Kalau Allahumma sholli, lamnya langsung seperti ini. Tidak boleh pakai ya. Ada mobil yang ulun suruh ubah. Ya ulun jangan pakai ya, hilangkan aja ya. Alhamdulillah supaya wah ini kada diubah sidit. Kira ulun ini masih sudah. Kira ulun pandir ulun ini masih kayaknya hampir masih. Jar ulun ubah mobil pianina. Jangan Allahumma sholli. Jangan pakai ya, sholli gitu nah. Alhamdulillah sampai wah ini belum diubah-ubah lagi. Kemudian yang ketiga memeliharakan tasydidnya. Tasydidnya sholli itu kan bertasydid, Muhammad itu bertasydid mim.
Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad, jangan juga dipanjangkan Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. 7 benar melaguakan pada Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu aja. Aduh sayang Allah, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Artinya luput. Ini iya suara. Jangan dipanjangkan. Huruf yang pendek jangan dipanjangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat, memeliharakan bertambah dan berkurang. Memeliharakan bertambah dan berkurang. Ya, jangan menambahi huruf atau menambahi tasydid dan lain sebagainya. Dipeliharakan daripada tambahan. Kalau ingin menambahi silahkan, seperti kalimat sayyidina itu tidak masalah, dikurangkan pun juga tidak masalah. Sajan bakalahian gara-gara ini. Jar guru ulun jar sayyidina itu kada boleh pakai sayyidina, harus Allahumma sholli ala Muhammad seiko. Kada guruku sayyidina bahantuk pada dua perebutan. Padahal kedua-duanya silahkan. Kada sayyidina silahkan. Yang pakai sayyidina jangan menyalahkan orang yang tidak memakai sayyidina. Yang tidak memakai sayyidina jangan menyalahkan orang yang memakai sayyidina. Masing-masing punya dalil. Masing-masing punya hujah. Jangan saling menyalahkan. Terkadang yang berulun tadi, larangan Rasulullah itu hanya sekedar ketawaduan beliau. Hanya sekedar ketawaduan beliau. Dulu pernah kejadian ketika Rasulullah masuk ke ruangan yang dimana di ruangan itu banyak para sahabat. Lalu Rasulullah masuk ke dalam ruangan tersebut, ada beberapa sahabat yang berdiri. Lalu dilarang oleh Rasulullah, la taqumuni, jangan kalian berdiri karena aku. Sahabat yang lain ada tetap berdiri. Sahabat setelah ditegur oleh Rasulullah, mereka duduk. Padahal ini larangan Nabi, jangan berdiri ya Nabi, jangan berdiri, duduk saja tetap. Sahabat yang lain sekalipun dilarang oleh Rasulullah, mereka tetap berdiri. Sebahagian sahabat yang lain karena ini larangan Rasulullah, mereka duduk. Nah, ini terjadi khilaf di antara para sahabat. Terjadi khilaf. Lalu ada timbul qaidah al-adab khairun min imtithalil awamir. Ini qaidah yang pertama. Qaidah yang kedua, imtithalul awamir khairun minal adab. Menjunjung adab itu lebih baik daripada menjunjung perintah. Ini sahabat yang tetap berdiri sekalipun dilarang oleh Rasulullah berdiri. Karena mereka menjunjung adab, sekalipun Rasulullah melarangnya mengucapkan sayyidina dengan kalimat la tusayyiduni, jangan kalian mensayyidinakan aku, tetapi para sahabat, para tabi'in, mereka tetap membaca sayyidina. Kenapa? Aku lebih mengutamakan adab daripada perintah Rasulullah. Karena mengambil kaidah al-adab khairun min imtithalil awamir. Sedangkan sebahagian sahabat yang lain, mereka tidak berani. Karena ini larangan Rasulullah. Lalu mereka duduk setelah Rasulullah memerintahkan jangan berdiri. Duduk sahabat. Kenapa? Mereka mengambil kaidah imtithalul awamir khairun minal adab. Menjaga, menjunjung perintah itu lebih baik daripada mengutamakan adab.
kedua-duanya bujur, kedua-duanya pas gawian, yang menjunjung adab, mereka punya dalil, dan Rasulullah tidak memarahi orang yang berdiri. Yang menjunjung perintah Rasulullah pun juga benar, karena memang Rasulullah menyuruhnya untuk jangan berdiri. Jadi kedua-duanya pas, dan ini memang sudah terjadi di zaman para sahabat. Jadi jangan berkelahi gara-gara masalah ini. Seikung menjunjung adab, seikung menjunjung perintah. Silahkan yang pakai sayyidina, silahkan. Yang tidak pakai sayyidina pun juga silahkan. Ada masalah. Wah, ini sedikit bakalahian gara-gara itu aja. Gara-gara bakunot bakalahi, seikung ada bakunot, seikung bakunot. Langgar saya kosong, kenapa imamnya kada bakunot? Yang kada bakunot juga kada hakun berimaman lawan orang yang bakunot, kada sah subuh udah luput akhirnya. Yang bakunot bujur, yang kada bakunot bujur juga. Karena masing-masing punya dalil. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka lebih memilih pendapat tidak memakai kunut di dalam sholat subuh. Sedangkan Imam kita Syafi'i, beliau lebih memilih pendapat bahwasanya sholat subuh memakai kunut. Sholat subuh memakai kunut. Jadi karena kita di Indonesia bermazhabkan Syafi'i, dan kebanyakan kita Syafi'iyah, lalu sembahyang subuh kita memakai kunut. Amun pian ke Makkah atau ke Madinah, mereka bukan mazhab Syafi'i, jadi subuhnya kada bakunut. Biarnya, jangan disalahkan, sama-sama punya dalil. Ada usah bakal kelahian gara-gara itu, yang bakal lihat tuh karena bongol ya. Karena bongol ya. Perbedaan itu bukan menjadi perpecahan. Seharusnya perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita, menjadi rahmat. Imam Syafi'i beliau mengharamkan, menghukumkan najis mughallawah, bekas anjing. Bekas anjing itu najis mughallawah di dalam mazhab Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i mengatakan tidak najis bekas anjing. Padahal ini antara guru lawan murid. Kalau pang si murid ini bongol mana guru udah ada. Tatap aja baik. Tetap si murid ini menghargai pendapat gurunya. Si guru pun juga kada menyalahkan murid. Tetap si guru ini menghargai pendapat muridnya, karena masing-masing punya dalil. Ya Rasulullah, man qalla ilmuh kathura i'tiradu. Siapa sedikit ilmunya, banyak membahasnya. Jadi orang yang ketujuh pembahasan itu karena kurangnya ilmu. Itu aja masalah. Karena kurangnya ilmu. Orang yang ramai yaitu antara mengkada alim ke bongol. Orang ramai debatnya ramai. Itu antara juga yang hati-hatinya mendebat. Bisa jadi alim gono atau ke sebongol lalu. Jadi ada kawajo. Namun alim gono badian itu belum tentu juga bisa jadi bongol sekada tahun lalu undangnya. Ramai ya. Tapi dengan diamnya orang kada tahu. Kalau orang bongol atau bepandir ketahuan bongolnya. Tapi bila bongol nih kada bepandir, orang takutan jiwa. Orang kalau pindah alim orang kan pada bongol. Jadi mau orang bongol bepandir itu seperti perak bicaranya. Diam ya seperti emas. Tapi orang yang berilmu bicaranya seperti emas, diamnya bagaikan perak. Di sini bedanya antara orang alim lawan orang jahil. Kalau orang jahil lebih baik diam daripada bicara, karena diamnya emas, bicaranya perak. Orang yang alim lebih baik bicara, karena bicaranya emas, diamnya perak. Jangan sepatah berataan diam itu emas, jangan itu orang alim kada bisa mengajar. Dia
Lain. Orang berilmu itu harus bepandir. Namun kata bepandir di bapak menyampaikan ilmu. Allah. Jadi kata masalah sayyidina itu jangan dipermasalahkan. Sudah banyak contoh yang Allah sebutkan tadi. Artinya banyak khilafiyah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, mualat, artinya bersambung setiap kalimat. Bersambung. Allahumma bersambung lawan Sholli bersambung lawan Sayyidina bersambung lawan Muhammad. Itu ngaran mualat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersambung. Setiap kalimat itu harus mualat. Jangan Allahumma. Lawas betul tangan dia. Betul sholli. Lawas ala. Lawas Sayyidina. Lawas ulang. Jadi menyebut Allah masalah Sayyidina aja pun 3 jam ada. Itu saya takan top 12 kali itu. Baca salawat aja. Jadi jangan putus semua. Bersambung antara setiap kalimat. Allahumma bersambung dengan Sholli bersambung dengan ala bersambung dengan Sayyidina bersambung dengan Muhammad. Nah, adapun membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah, maka itu hukumnya sunnah ab'ah, bukan wajib, kecuali mengikuti kaul qadim. Jadi kaul qadimnya Imam Syafi'i bahwasanya membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah itu termasuk rukun di dalam sholat. Itu menurut kaul qadim. Tapi menurut kaul jadid, dan ini yang diperpegangi oleh jumhur ulama, membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah itu hanya dihukumkan sunnah ab'ah. Seandainya ketinggalan, maka tetap sah sholatnya. Dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahaya sembahyang dia sekalipun tidak membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah. Nah, ini menurut pendapat jumhur ulama mengambil kaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i, membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah itu hukumnya rukun qauli. Bila kada dibaca, kada sah sembahyang kita. Nah, itu kaul qadim. Jadi kalau bang ada kena penceramah pian mendengar, amun orang sembahyang kada membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah, kada sah sembahyangnya. Itu menurut kaul qadim. Nyatakan panjang orang bersalawat itu. Bila orang sembahyang kada membaca salawat kepada keluarga Rasulullah, kada sah sembahyangnya. Itu menurut kaul qadim. Tapi menurut kaul jadid tetap hukumnya sah. Jangan pakai karasan. Ada guru sah ya, ada guru kada sah. Itu hanya khilaf. Makanya ulun sambatakan khilaf di sini supaya pikiran pian itu nata buka. Artinya kada menyalahkan orang. Orang yang berpegang dengan bahwasanya sholawat kepada Rasulullah itu wajib dibaca, bila kada dibaca kada sah sembahyang, mereka berpegang kepada kaul qadimnya Imam Syafi'i. Orang yang mengatakan bahwasanya sembahyang itu sholawat kepada keluarga Rasulullah itu tidak hukumnya wajib. Jadi seandainya tidak dibaca, maka sah saja sholatnya. Itu menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i. Kan bujur kan keduanya. Wawasan kita ini bila kada luas ya, kan tujuh menyalahkan orang. Kan tujuh menyalahkan orang. Ayo.
Jadi menurut jumhur ulama, kita mengikuti kebanyakan ulama aja. Ulama lebih berpegang dengan qaul jadidnya Imam Syafi'i, artinya sholawat kepada keluarga Rasulullah itu bukan salah satu rukun di dalam sholat. Itu aja. Itu lebih nyaman, lebih mudah. Kalau pada anak ada terbaca salat kepada keluarga Rasulullah, sembahyangnya tetap sah. Jadi bunyi sholawatnya itu, bunyi sholawat yang kita baca sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sempurna dengan membaca sholawat Ibrahimiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling sempurna dibaca pada tasyahud akhir. Ini paling afdal, paling besar pahalanya. Tapi yang paling kurang tadi ya, Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling kurang. Menhandak ganal pahala baca sholawat Ibrahimiyah. Baca sholawat Ibrahimiyah. Ya, yang tadi ulun baca tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setengah daripada fadilah salawat Ibrahimiyah, barang siapa mengamalkannya sebanyak 25 kali dalam sehari semalam, insyaallah Allah mudahkan ia di dalam menunaikan ibadah haji. Jadi mungkin hendak lakas bahaji baca salawat Ibrahimiyah ini sehari semalam 25 kali. Kayak pengguru itu 25 kali, bagi aja biar 5 bagi 25 bagi 5 berapa? 5 habis sembahyang 5 kali, baca habis sembahyang 5 kali dibolehi salat Ibrahimiyah. Atau pian hendak langsung cash. Ada kredit tadi kan kredit. Cash saja sekali duduk langsung 25 kali pian baca, insyaallah Allah mudahkan di dalam menunaikan ibadah haji. Kada dimatiakan oleh Allah kecuali melaksanakan ibadah haji. Siapa yang kada hendak berhaji? Berataan hendak. Kakan-kakan yang halus hendak benar. Karena ulun aja mulai berhari bahkan kita ke Makkah lah ya. Pada waktu TK nya bertakut. Pada tahun di kisah haji, sahabat ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah ini salah satu amalannya. Baca salawat Ibrahimiyah 25 kali. InsyaAllah dimudahkan Allah. Asal ada mungkin dia ulun guru aja naik haji, rumah aja menyewa, menabung aja bilang ngalih benar. Kada ada yang kada mungkin bagi Allah. Tangpian dinaikkan orang. Ulun kada ada istilah anak menabung haji. Kalinya dinaikkan orang. Alhan pada haji biasa, haji plus 20 gue plusnya. Kalau haji plus itu antrinya 5 tahun, tunggarannya haji plus. Bila haji plus kita antri 5 sampai 7 tahun. Kalau plus daftar tahun ini naik ngarannya plus. Nah ulun itu semalam kurang lebih 200 juta. Kan mengucing di mana 200 juta. Allah Ta'ala yang hendak hotel bintang 5 rata-rata makanan luar negeri, nyaman makanan biasa ya. Kan makanan luar negeri itu, oh ya Allah.
Makanan udah makanan India apa orang ada paham juga. Sanolon nyaman gangan asap. Tawasan si rabung ulang menyamannya. Iwak karing ya. Saraba fasilitas saraba nyaman. Allah yang menghendaki kadang ngalih ya. Penting banyak minta lawan Allah. Berdoa jangan bila pas hendak naik haji hanya berdoa. Kadang mulai wahini berdoa sudah. Berdoa hendak naik haji itu mulai wahini. Allahumma inna nas'aluka ziyarah Makkah wal Madinah qabla an tumitana. Ya Allah, ulun meminta berziarah Makkah dan Madinah sebelum Engkau wafatkan kami. Sebelum diwafatkan kau menunaikan ibadah haji di Makkah, kau ziarah ke makam Rasulullah. Ulun umrah yang pertama kurang dia mau umrahkan. Naik haji yang kedua ini kurang belum hajiakan. Allah. Kedua pakai duit sorong. Nyangaran Allah Ta'ala. Makanya jangan ragu lawan kuasa Allah. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Senjata yang paling harap adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kadang lagi secanggih-canggihnya senjata Amerika, namun kita berdoa lawan Allah Ta'ala hancur senjata Amerika dengan doa aja. Jadi jangan meremehkan doa. Doa ini yang paling harap. Sakaras-karasnya hati orang, mau kita mengangkat tangan lawan Allah Ta'ala, lembut hati orang enggak? Lembut dengan doa. Minta lawan Allah. Kadang yang mustahil bagi Allah. Adab kita hanya meminta masalah qabul kada qabul urusan Allah. Penting minta dahulu. Ya Allah, ulun hendak diisi rumah, minta. Ya Allah, ulun hendak diisi mobil, minta lawan Allah. Masalah qabul kada qabul itu urusan Allah Ta'ala. Penting minta dahulu banyak. Allah ada pemanar lain manusia dimintai makin rancak memintai makin hana menampar saudara. Minta pertama masih nyaman kita memberita. Minta yang kedua tidak berubah sedikit tapi terbari aja. Minta yang ketiga separuh pada asal set. Minta yang keempat cereng-cereng mata sudah bungolnya orang. Minta yang kelima lawan mamai-mamayannya. Minta yang keenam bisa lepas polisi langsung. Itu manusia semakin kita minta semakin benci hatinya. Tapi Allah semakin diminta semakin Allah senang dengan hambanya. Rancaki aja minta don Allah Ta'ala. Jangan koler minta don Allah Ta'ala. Jangan koler. Apalagi sebelum minta berkah ya Allah dengan berkah Rasulullah, dengan berkah aulia Allah, dengan berkah orang soleh, dengan berkah guru-guru ulun ya Allah. Sabat apa permintaan dia? Bila jadi ulang cara meminta. Tapi permintaan ini jangan masalah dunia aja, terutama masalah akhirat. Artinya apa? Minta diwafatkan husnul khatimah, minta dimasukkan ke dalam surga Firdaus bi ghairil hisab, minta selamatkan dunia akhirat. Itu yang ia diminta. Habis itu silahkan permintaan yang lain. Banyak yang meminta, coba Bang belajar kita meminta lawan Allah, kita ini rancang apa? Aku minta bingung aku belajar. Karena kita suka meminta kepada makhluk, karena pandai meminta lawan Allah. Kaku lisan kita ini meminta lawan Allah tuh kaku. Tapi lawan makhluk lancar. Nah ini karena sudah terbiasa lawan makhluk. Coba minta lawan makhluk tuh kaku, sengalih pada minta lawan makhluk, minta lawan Allah lancar. Itu yang iya. Karena Allah berikan wasilah qabul hajat kita melalui makhluk. Ada meminta-minta kadang tapi kurang yang mengabulkan.
Yang kita minta Allah, tapi orang yang mengabulkan. Padahal kita kada minta lawan orang tadi. Tanya mana jalannya. Amun meminta lawan orang tadi, dibanding juga kita ada tuh kena unsur-unsur yang lain. Ya Rasulullah, mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Rancaki meminta lawan Allah, itu aja. Apalagi habis sembahyang, terutama di dalam sujud yang akhir, minta lawan Allah. Jangan hanya katuju curhat lawan makhluk, tapi coba latih hati kita curhat lawan Allah, supaya jangan kaku. Latih hati kita curhat lawan Allah. Kemudian yang keenam, tartib itu bersusun membaca salawat. Jangan tersusun Allahumma Muhammad sholli ala, ya apa paling orangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan bolak-balik kalimatnya, bersusun. Kalimat di sini paham dulu, minggu tadi lupa kan, kalimat itu dalam bahasa Arab namanya kata. Kalau bahasa Indonesia itu kata. Kalimat itu adalah kata, itu dalam bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia susunan kata. Nah, kalau kalam itu susunan kalimat. Di dalam bahasa Arab, kalam pembicara, al-kalamu huwa lafzul murakkabu bil wad'i wa murakkabul mufidu bil wad'i, itu kan di dalam jurumiyah. Kalam itu kalimat yang tersusun. Kalimat di sini, nah beda dalam bahasa Indonesia. Kalimat itu adalah kata yang tersusun. Jadi ulun maka menyambat kalimat di sini, maksud kalimat di sini kata. Kata itu ada 3, fi'il, isim, huruf. Fi'il itu kata kerja, isim itu kata benda, huruf itu huruf tadi. Udah paham bangsa pian tahu nahwu itu. Maksud ulun supaya pian jangan salah paham. Tartib bersusun kalimat. Kalimat itu biar susunan kata-kata. Kalimat itu dalam bahasa Arab ya kata. Itu aja pemahamannya. Minggu tadi sudah jelaskan. Ketujuh, membaca sholawat itu di dalam duduk. Jadi di dalam duduk tahiyat akhir. Dengan apa sunnah duduknya? Dengan duduk tawarruk. Di dalam mazhab Syafi'i itu dengan duduk tawarruk. Di dalam sebahagian mazhab sunnah dengan duduk iftirash. Salah satunya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu memakai duduk iftirash. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu pun jadi memakai duduk iftirash. Jadi mungkin tetamu sembahyang di Makkah, di Madinah, orang tahiyat akhirnya duduk iftirash, duduk biasa. Itu memang sunnah mazhabnya seperti itu. Jangan nyetir sekadar tahu sembahyang orang duduk tawarruknya, duduk iftirash. Ada mereka beda mazhab dengan kita yang bongol gitu aja sudah. Kita bongol, jangan menyalahkan orang. Allah. Adapun syarat salam, wallahu a'lam bissawab. Dikasih maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri asy-syamsi ka'aban abadan. Sallallahu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah.